Pemirsa, konflik panjang antara Haposan Haryanto Haposan Tobing alias Posan Tobing serta Angelia Lepar atau Pare yang merupakan mantan drummer dan vokalis band Kotak dengan band Kotak rupanya masih terus berlanjut. Jika sebelumnya Posan dan Pare melayangkan somasi kepada Tantri Shailandri, Chua serta Sheila untuk tidak lagi membawakan lagu-lagu ciptaannya di atas panggung, kemarin band Kotak yang didampingi kuasa hukumnya akhirnya menjawab somasi yang dilayangkan Posan dan Pare. Dengan tegas, Tantri pun mengungkapkan jika sejak tahun 2019, band Kotak tak pernah lagi membawakan lagu-lagu milik ciptaan Posan dan Pare saat mereka manggung. Namun band Kotak memang masih membawakan lagu-lagu ciptaan bersama. Tantri, Sheila, dan Chua merasa jika mereka memiliki hak untuk membawakan lagu-lagu yang memang diciptakan secara bersama. Lantas benarkah Kotak memilih mensomasi balik Posan dan Pare agar mencabut pelarangan menyanyikan lagu yang mereka ciptakan bersama? Pada butir 5 dari somasi mereka terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama, yaitu ada bagian dari Pai, Dewi, dan teman-teman Kotak. Waktu itu ada lagu-lagu yang diciptakan Kotak, waktu itu masih ada Haposan, Masela, Mbak Tantri, tapi ada lagu-lagu juga yang sudah ada Mbak Chua. Kami harus menyatakan sikap bahwa kami keberatan terhadap pelarangan lagu, wong kami juga sama-sama penciptanya. Kami keberatan. Bagaimana kami selaku pencipta dilarang menyanyikan lagu ciptaan kami sendiri. Berdasarkan hal itu, kami mensomasi balik agar saudara Haposan mencabut pelarangan terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Sheila, bahwasanya lagu-lagu yang memang diciptakan bersama, kami pun memiliki hak yang sama untuk tetap membawakan. Jadi kami tetap membawakan lagu-lagu yang diciptakan secara bersama. Tadi juga sudah kita obrolin ya di awal, kalau misalnya lagu yang diciptakan beliau sendiri sejak 2019 sudah tidak diciptakan. Dan juga yang dibawakan. Ya, somasi Posan terkait dilarang membawakan lagu bersama membuat Tantri, Sheila, dan Chua bertanya-tanya atas dasar apa Posan melarang mereka menyanyikan lagu milik ciptaan bersama, padahal Kotak adalah milik bersama, bukan milik pribadi. Kalau lagu yang diciptakan bersama-sama itu memiliki hak yang sama. Jadi kalaupun memang beliau ingin membawakan, ya monggo kerso, silahkan. Sebagai mantan partner bermusik, Tantri CS merasa kecewa dengan Posan dan Pare yang memilih mengumbar permasalahan ini ke media sosial, padahal Tantri mengaku jika hubungan mereka awalnya baik. Bahkan Tantri juga sudah meminta kepada Posan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Sayangnya Posan justru memilih mensomasi mereka. Lantas benarkah jika Posan tak menjawab somasi, Tantri CS siap menyeret Posan ke jalur hukum? Benarkah Tantri dan kawan-kawan sudah memaafkan Posan? Biar kuasa hukum kami kali ya, karena kan ini kan baru saja dilayangkan somasi yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum kami. Jadi kami menunggu bagaimana kapannya waktu yang terbaik, kami ngikut. Kami bersepakat untuk ya lanjutin aja, karena ini negara hukum, balik lagi negara hukum, ada hal-hal yang memang harus diuji di hukum, ya kami ngikut. Lantas apa tanggapan Posan terkait somasi yang dilayangkan kepada dirinya? Siapkah Posan jika Tantri, Chua, dan Sheila akan melaporkannya ke polisi? Kami tidak akan mencabut somasi atau butir-butir yang kami sampaikan dalam somasi terbuka kami tanggal 7 Juli 2023. Dan kami sudah menetapkan langkah hukum berikutnya. Kami gugat mulai minggu depan dan lapor polisi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk Tantri, Sheila, dan Chua, kalian sudah sangat membuat kerugian terhadap saya. Baik itu kerugian ekonomi, tapi terutama kerugian moral kepada saya. Jadi, karena isi daripada jawaban somasi ini juga tidak mengindahkan somasi kita, ya udah sampai ketemu di pengadilan, ya.
Sementara itu, Mita The Virgin tiba-tiba saja meluapkan emosinya di media sosial. Mita rupanya meradang lantaran dirinya dituding menggunakan narkoba. Awalnya, salah satu akun pengguna TikTok mengunggah sebuah video yang seolah menggiring opini jika Mita menggunakan obat-obatan terlarang. Dalam video tersebut, warganet menyorot bibir Mita yang terlihat cukup sering menggerakkan bibir sehingga membuat warganet menduga jika Mita menggunakan narkoba. Kemarin itu langsung aku stitch videonya karena itu kan di FYP ya. Jadi aku takutnya makin nyebar. Yang enggak karena komennya tuh parah banget kan, aku bacain tuh parah banget ya, pokoknya arahnya ke sana. Padahal sebenarnya aku tuh lagi behelan, guys, nih. Terus kemarin kondisinya tuh aku baru abis ditarik. Pokoknya yang pernah behelan dan masih behelan pasti paham. Abis ditarik, terus dipakein power chain, terus bawah gigi aku tuh abis dicabut. Dan di video itu tuh refleks kayak mainin mulut terus. Itu makanya komennya yang aneh-aneh kan. Ya, tak ingin tuduhan itu makin menjadi-jadi, wanita bernama lengkap Kameria Happy Pramita ini akhirnya mengklarifikasi perihal tudingan dirinya menggunakan narkoba. Mita tak ingin tudingan itu menjadi fitnah dan akhirnya merugikan nama baiknya. Mita pun mengaku jika apa yang dilakukannya waktu itu, lantaran dirinya sudah 2 bulan ini menggunakan behel hingga membuat dirinya tak nyaman. Iya, maksudnya aku basahin bibir gitu loh, disangkanya aneh-aneh gitu. Makanya langsung aku komentarin karena aku ngerasa sama sekali nggak benar kan itu berita. Sebelum makin parah, akhirnya aku mau nggak mau aku stitch. Biasanya tuh aku bodo amatan gitu sama komen orang. Tapi untuk masalah ini aku harus klarifikasi karena udah parah banget kan. Mita yang kesal pun akhirnya menantang warganet untuk bertemu di Badan Narkotika Nasional alias BNN untuk tes urin dan membuktikan apakah tudingan mereka perihal dirinya menggunakan narkoba benar atau tidak. Lantas benarkah Mita akan melaporkan warganet yang sudah menuding dan memfitnah dirinya menggunakan narkoba? Aku nantangin yuk, kalau misalkan lu nggak percaya lu ikut gue yuk ke BNN. Kalau gue negatif lu gue polisiin ya karena lu udah nyemarin nama baik gue gitu. Makanya gak sih, aku sih sebenarnya ya Allah, aku tuh orangnya tuh nggak mau ribet. Maksud aku juga orangnya sebenarnya nggak mau rame. Ya, wajar saja jika warganet menuding dirinya menggunakan narkoba. Bagaimana tidak, lama tak muncul di layar kaca, penampilan Mita begitu banyak berubah. Mita yang dulunya terlihat lebih berisi, kini terlihat kurus. Mita mengaku lantaran 2 bulan menggunakan behel, dirinya kehilangan bobot hingga 8 kg. Kena behel tuh kayak aku darah kayak jadi males makan gitu. Susah mangap. Terus ini mah udah mendingan nih, udah tariknya udah nggak terlalu parah kayak kemarin. Jadi otomatis aku kurusan, ini aku tadinya 57 sekarang 50. Sementara itu, sejumlah selebriti hingga influencer terkena demam Barbie hingga banyak di antara mereka membuat konten dengan tema Barbie dengan ciri khasnya masing-masing, mulai dari yang terlihat seksi hingga Barbie ala muslimah. Selebriti yang mengikuti tren ini adalah Rachel Fenya, Tasya Farasya, Sandy Aulia, Irish Bella, Yuki Kato, hingga Shanna Delon. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hiya, Bobby. Hi Ken! You wanna go for a ride? Namun jika para selebriti yang bergaya ala Barbie mendapat respon positif dan pujian dari netizen, sebaliknya Rachel Fenya yang justru mendapat hujatan netizen. Ya, dalam akun Instagramnya, Rachel memposting dirinya bergaya ala Barbie, namun sambutan netizen justru menganggap Rachel tak pantas bergaya ala Barbie. Namun Rachel tak mau ambil pusing perihal komentar pedas netizen lantaran dirinya sudah biasa. Guys, jadi kan aku habis post tentang Barbie di video Barbie, Hi Barbie apa tuh di TikTok. Terus aku lihat komen-komennya tuh kayak ini mah bukan Barbie, dan pokoknya intinya komennya nggak enak banget deh. Sebenarnya aku nggak ngomongin soal komen gak enak karena aku hampir tiap hari dapat komen gak enak, jadi aku santai-santai aja cuma. Rachel memang tak sakit hati dengan komentar pedas netizen. Mantan istri Nico Hakim ini justru meminta para fans atau yang ingin membela dirinya untuk tidak menghujat balik dengan kata-kata kasar. Oh ya, kalau misalnya kalian ngelihat ada orang yang benci sesama perempuan kayak gitu, apalagi kalau misal kalian kayak pengen belain aku makasih banget. Tapi semoga kalian kalau misalnya mau belain aku, jangan pakai kata-kata jahat atau katain mereka balik ya.
Di sisi lain, film Ketika Berhenti di Sini yang dibintangi Prilly Latukonsina, Reval Hadi, serta Brian Domani yang tayang pada hari ini 27 Juli 2023 di seluruh bioskop tanah air siap membuat para penonton baper. Sebagai pemain dan produser film Ketika Berhenti di Sini, Prilly cukup deg-degan menanti apakah film ini dapat diterima dengan baik oleh para pecinta film. Prilly mengaku jika dirinya sempat mengalami stres harus berperan sebagai produser dan pemain. Apalagi karakter Anindita merupakan karakter yang paling sulit yang pernah dia perankan. Kalau dari Prilly nih sebagai cast utama juga di sini, including jadi produser juga, wah gokil, rangkap 2 peran sekaligus. Gimana caranya itu memerankan 2 peran yang berbeda di project yang bersamaan ini? Jujur, stres banget sih. Apa yang mereka berdua yang menyaksikan betapa stresnya aku gitu loh. Karena ini film keduanya Cinemaku Pictures. Yes. Jadi di film kedua ini kan kita kayak bener-bener memperbaiki produksi kita dari film pertama sampai film kedua gitu. Dievaluasi semua produksinya dan pasti jadi lebih perfeksionis gitu. Kalau di yang pertama mungkin kita masih coba bikin film, masih meraba-raba. Di yang kedua ini kita udah perfeksionis banget gitu. Halo Kak.